Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kepada pagi hari ini. Ada lagi kita bersama-sama dalam kesempatan yang indah ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa selalu memberikan kita waktu untuk selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Masih tetap bersama dengan saya di Edilau Channel. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, masih bersama-sama akan membaca firman Tuhan, dan juga akan bersama-sama akan masuk dalam jelajah Alkitab pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih di Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kita hanya membaca dua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan judul perikop yang ada di atas, Yesus di Kafarnaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kafarnaum bersama dengan ibunya dan juga saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang ke-14. Dalam bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam jelajah Alkitab yang masuk pada serinya yang ke-309. Jelajah Alkitab pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat, kita akan sama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan ini untuk supaya kita semakin mengerti tentang firman Tuhan. Jelajah Alkitab Perjanjian Baru seri yang ke-309. Selanjutnya, Yesus, Maria, dan para murid pergi ke Kafarnaum dan tinggal sementara di sana. Tercatat di Injil yang lain bahwa Tuhan Yesus beserta sanak saudaranya pindah dari kota Nazaret menuju ke Kafarnaum. Akhirnya dia memang menjadi penduduk di Kafarnaum. Kafarnaum adalah kota yang lebih dekat lagi dengan Danau Galilea. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Sebagai seorang Yahudi yang sudah akil balik, taat dan setia, sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 tahun harus berbakti kepada Tuhan di bait Allah di Yerusalem. 3 kali itu adalah Hari Raya Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Tuhan Yesus sendiri mulai melayani dan memberitakan Injil sekitar umur 30 tahun. Pelayanannya bersama dengan para murid sekitar 3,5 tahun. Sesampai Tuhan Yesus di Yerusalem, dia mendapati ada banyak pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penuh dengan para penukar uang. Mereka duduk berdagang di pelataran bait Allah. Tuhan Yesus marah kepada mereka, bukan berarti orang Kristen dilarang berdagang atau berjualan. Ada alasan yang penting yang membuat Tuhan Yesus marah. Di dalam Perjanjian Lama, dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, ada masa yang disebut masa ibadah simbolik sederhana. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat. Pada Kejadian 3 ayat 15. Sebelum juru selamat yang dijanjikan itu datang, Tuhan
memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan ibadah simbolik sederhana untuk menggambarkan pengorbanan juru selamat yang akan datang tersebut. Ibadah simbolik sederhana yang dilakukan pada saat itu adalah orang mengambil seekor domba. Domba itu ditaruh di atas mezbah. Sambil mengaku dosa, domba itu disembelih. Hal ini menggambarkan bahwa dosa tidak bisa diselesaikan dengan pengorbanan baik manusia. Dosa bisa diselesaikan jika dijatuhi hukuman atau hukumannya adalah hukuman mati. Karena itu seharusnya manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah mati. Tetapi Tuhan telah berjanji untuk mengirimkan juru selamat. Sebelum juru selamat itu datang, maka gambaran pengorbanan sang juru selamat itu disimbolkan dengan penyembelihan domba tersebut. Sebenarnya ibadah simbolik itu sudah diajarkan kepada Adam dan Hawa. Lalu mereka mengajarkan kepada keturunannya. Kemudian sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, ibadah simbolik itu disempurnakan. Awalnya bait Allah dibuat dari tenda, mulai pada zaman Musa. Kemudian pada zaman Daud dan Salomo dibangun gedung, kemudian disebut dengan bait Allah. Dalam bait Allah itu dilaksanakan keseluruhan ibadah simbolik yang lengkap. Tujuan dari ibadah simbolik tersebut adalah untuk mengingat janji Tuhan bahwa akan dikirim juru selamat. Orang Yahudi harus setia melaksanakan ibadah simbolik itu. Ibadah simbolik sesudah didirikan bait Allah, semuanya dilakukan di Yerusalem, yaitu di bait Allah tersebut, karena juru selamat akan datang dan keselamatan akan disampaikan dari Yerusalem. Karena itu semua orang Yahudi yang merantau di luar kota Yerusalem atau bahkan di luar Israel, jika mereka berdoa, mereka harus menghadap ke Yerusalem. Karena setelah orang Israel pergi merantau kemana-mana, mereka harus tetap diingatkan bahwa janji keselamatan itu akan dimulai dari kota Yerusalem. Karena itulah kota Yerusalem menjadi kota yang penting pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel yang sudah akil balik akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan paling kurang 3 kali dalam 1 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini renungan firman Tuhan, renungan untuk jelajah Alkitab pada kesempatan pagi hari ini yang masuk di seri 309. Dan biarlah renungan ini bisa membuat saya dan juga saudara semakin mengerti, memahami firman Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam pengertian akan firman Tuhan yang alkitabiah. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan dari anjuran pemerintah, serta tetap semangat. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.